Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tika Amalia Fitriani, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Prodi Magister Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang tentang pengasuhan anak usia dini di tempat penitipan anak. Kita akan melihat bagaimana kegiatan anak sehari-hari, bagaimana cara mendampingi anak, serta bagaimana kolaborasi antara orang tua dan juga pengelola dalam mendukung tumbuh kembang anak. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali orang tua yang bekerja dari pagi hingga sore. Jadi tempat penitipan itu menjadi salah satu lingkungan yang penting dalam kehidupan anak. Dari situlah pengasuhan anak tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga di tempat penitipan anak. Nah, hari ini saya bersama dua narasumber saya akan berbincang tentang bagaimana kolaborasi antara orang tua dan pengelola dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di masa keemasannya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, Bu, kita mau kenalan dulu nih. Kita mulai dari mana nih, Bu? Oh ya, oke, dari pengelola dulu. Oke, Bu, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresis Kaptoleni, pengelola Taman Penitipan Anak Aziza Pramuli. Saya berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini ini atau daycare ini selama kurang lebih 17 tahun. Oke, selanjutnya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Mardia, salah satu wali murid dari anak-anak daycare di sini. Nama ananda kami Yuna Atifa Guso. Sudah 3 tahun dititip di sini. Oh, sudah lama banget ya, Bu ya. Dari bayi. Dari bayi. Oke, terima kasih ya, Bu ya. Oke, baik. Kita ngobrolnya santai-santai aja, Bu, karena kan kita ingin berbagi nih, kayak gimana ya sebenarnya pengasuhan anak usia dini itu otomatis kan kalau di daycare itu kayak terbagi dua, ada dia harus ikut kata gurunya gitu kan, ada juga harus orang tuanya, itu kan pasti jadi satu dilema. Nah, kita mau ngobrolin ini nih, Bu, biar teman-teman tahu nih, oh seperti ini loh kayak gitu, karena banyak Bu ibu-ibu muda zaman sekarang juga ya yang saya rasa teman-teman saya pun merasakan gitu. Kadang kan galau, gimana ya, takutnya ini, takutnya itu. Nah, siapa tahu kita berbagi seperti ini, oh ternyata tuh seperti ini, di daycare tuh seperti ini, dan orang tua tuh jadi minim lah kekhawatirannya ya, Bu ya. Oke, baik, Bu. Tapi saya sebelumnya mulai ke Ibu pengelola dulu ya. Jadi gini, Bu. Jadi kan anak itu kan dari pagi ya, Bu ya. Terus sampai sore, dari jam 7 pagi kadang kan sampai jam 4 sore. Nah, bisa diceritakan nggak, Bu, kegiatan apa saja sih yang anak-anak lakukan itu dari pagi sampai sore itu? Oke, baiklah. Biasanya kalau anak-anak pas datang, Bu ya, pas datang kita adanya penyambutan. Setelah ada penyambutan, kita ice breaking. Ice breaking biar dia nyaman dulu, Bu ya. Biar dia nyaman, biar dia tidak awam kayak itu, nah merasa dihargai kayak itu kan, sebagai oh aku terima nih di sini, merasa nyaman. Jadi kita kasih kenyamanan dulu, kasih ekspresi dulu untuk mereka. Jadi sebelum mereka masuk ke kelas, kita adakan dulu penyegaran dulu di luar. Setelah itu kita masuk ke sholat duha. Biasanya kita ajak anak-anak sholat duha itu yang usianya 2 tahunan, 2 tahun sampai 4 tahunan ya, 7 tahun lah. Itu kita ajak anak sholat duha dulu. Setelah sholat duha, baru kita mengajak ayat-ayat pendek. Setelah itu baru masuk ke tema pembelajaran, atau bermain dulu, mengasah mata halus dulu, saya materi dulu, kayak gitu. Jadi kegiatan pagi itu kayak kegiatan sekolah ya, Bu ya. Jadi nggak cuman oh yaudah taruh buat pengasuhan ya, tapi juga ada kegiatan yang mendukung kebiasaan dan masing-masing. Menarik sekali, Bu. Terus ini sudah pagi kan, Bu ya, selesai biasanya mereka istirahat kalau. Nah, terus
selanjutnya itu Nah, mereka biasanya kan anak ini kan dari pagi kan anak-anak ikut belajar dulu nih, pembelajaran dulu atau pembiasaan dulu dari sampai jam 10 pagi. Setelah itu masuk ke ruang daycare, itu meminum susu, anak-anak istirahat kan, habis dari kegiatan pagi tadi anak-anak langsung ke daycare. 10 itu masuk ke daycare, ke ruang daycare. Nah itu anak-anak entah minum susu, entah ganti pampers, entah toilet training, kami ajarin ke toilet training juga kan. Nah itu dari jam 10 itu sampai jam setengah 11, jam 11-an. Itu anak-anak sudah minum susu segala macam itu. Nah terus untuk jam makan siang, persiapan makan siang nih. Nah itu jam 12 lewat. Itu anak-anak makan siang. Terus tidur. Terus sorenya kalau tidur cemilan-cemilan mereka kan. Terus mandi. Menunggu penjemputan. Dan benar ada jadwalnya ya, Bu. Ada. Jadi anak-anak tuh, oh aku jadi pembiasaan dia, aku kesini aku kesini, jadi nggak ya udah mau semau dia tuh enggak, tapi ada arusnya, ada aturannya itu Iya ya, Bu, benar. Tapi ada anak yang tidak mau tidur siang ada. Ada yang tidak mau tidur siang ada. Cuma itu yang tidak kami paksa Bu ya. Tidak kami paksa. Kalau dia tidak mau tidur siang ya udah kami alihkan ke ruangan untuk bermain atau pembelajaran yang ada bapak belajar. Oh, jadi kalau misalnya anak-anak lain tidur, dia harusnya tuh dipisahkan gitu ya. Makanya ganggu yang kawannya kan. Jadi kami pisahin, adik maunya apa, mau main apa, yuk sama Bu Guru kayak itu Bu. Lalu Bu, dari sisi pengasuhan gitu kan, bagaimana cara teman-teman di sini, saya sebut teman-teman aja, mengasuh, mendampingi anak-anak di sini? Alhamdulillah Bu ya, sejauh ini ibu-ibu guru yang lainnya welcome sama anak-anak, mengerti, sayang sama anak-anak, kan merasa apa ya, kita ini bisa disebut jasa pelayanan. Benar. Kita ini jadi semaksimal mungkin bagaimana sih anak itu merasa nyaman sama kami, kayak itu kan. Kami semaksimal mungkin apa deh, adik mau apa deh, kami tanya apa, jadi anak tuh merasa oh ya aku berarti ibu guru di sini mengayomin aku loh, berarti ibu guru di sini mengerti aku loh, kayak itu loh Bu. Jadi ditekanin tuh yang penting anak tuh nyaman dulu ya Bu, biar dia tuh benar. oh ini kan ya nggak dipungkiri ini jadi lingkungan ketiga buat anak-anak setelah orang tua, keluarga, lingkungan tempat dia tinggal, terus ini ya itu. Tapi ini akhirnya karena nggak memungkiri tuh hampir setengah hari loh anak di sini kan, pasti dia banyak menghabiskan waktu tuh di sini. Benar. Jadi benar-benar pendekatannya itu harus hangat, terus pokoknya anak tuh nyaman ya Bu ya, sebisa mungkin ya biar betah. Oke, lalu selanjutnya Bu, seperti Bu tahu kan kayak di sini anak itu dari usia berapa Bu? Dari 0 bulan sampai umur 8 tahun kami menerima. Otomatis kan itu tuh ada fase-fase di mana mereka melewati tahapan-tahapannya seperti kemandirian salah satunya Bu. Nah, terus bagaimana sih Bu di sini tuh apakah ada kayak gitu untuk oh ya biar anak-anak nih mandiri, karena mereka sebenarnya mereka juga udah mandiri sih tinggal mamanya sendiri gitu. Karena nggak ada yang ditunggu kalau daycare kan. Terus bagaimana Bu dengan kemandirian anak itu, apakah juga di sini dilatih atau seperti apa cara ngajarin anak-anaknya? Masya Allah Bu ya. Anak-anak di sini dengan benar kata Ibu tadi, dengan ditinggalkannya anak-anak itu oleh mama papanya itu sudah mandiri. Tapi itu emosional ya. Tapi di sini kita juga kemandiriannya kita latih juga kayak mana sudah main beresin yuk. Tapi kalau kita langsung suruh main beresin ya tanpa kita bantu. Tapi kebiasaan itu kan belum ini Bu ya. Jadi biasanya kan yuk ibu bantu ya. Nanti besok kalau sudah mainnya diberesin ya, itu sudah melatih kemandirian anak. Terus kalau sudah mau cuci mau mandi mau makan harus cuci tangan dulu. Sudah piring kotornya taruh di mana? Kayak itu bukan Bu gurunya yang ambil terus disuapin, enggak Bu ya. Paling kayak itu kemandiriannya. Terus kalau sudah belajar tempat makannya masuk di
tasnya kayak itu, paling kayak baju minumnya harus di mana ya, taruh di mana ya, kayak itu. Jadi anak tuh sudah tahu. Tapi sebelum itu kita harus buat perjanjian dulu awal sebelum belajar, sebelum makan. Nanti kalau sudah makan sampahnya buang di kotak sampah kayak itu. Jadi mereka tuh sudah paham kan kayak itu, alhamdulillahnya tuh. Menarik sih Bu. Mereka kan umurnya tuh beda-beda. Tapi Benar. makan itu diusahain emang makan sendiri Ah, gitu ya, iya, diajarin. benar. Nggak ada yang suapin itu sih. Kadang memang Bu ada yang usia masih 6 tahun masih mau disuapin, mungkin kebiasaan dari rumahnya gitu ya. Tapi ya kalau perlahan maka sendiri kan sudah besar, sebentar lagi mau SD kayak itu, paling kami pahamin kayak itu. Tapi itu jadi nilai plus sih kalau buat saya. Kenapa akhirnya tempat pendidikan anak atau daycare itu jadi punya nilai plus, karena kalau misalnya di rumah kan dia misalnya ada pengasuh, Mbak mau nggak mau dia kan selalu nurutin kemauan anak tuh kan, karena kalau nggak mau aku kerja di sini. Tapi kalau daycare anak tuh nggak bisa sesukanya kayak gitu. Iya, benar. Di sekolah punya aturan, kamu harus makan sendiri karena ngelayaninnya kan banyak orang kayak gitu. Benar. Itu nilai plusnya sebenarnya. Saya lihat. Oke Bu, sekarang saya mau tanya nih sama orang tua Yumna ya, Bunda Yumna ya. Jadi kan Ibu tahu lah ya, selama ini Ibu kerja, otomatis tinggalin anak kayak gitu. Sekarang saya mau tanya Bu, gimana sih perasaan Ibu pertama kali Ibu harus akhirnya milih, oh ya udah di daycare aja deh kayak gitu. Bisa ceritain sedikit nggak Bu? Ya, memang kan karena tuntutan kita bekerja, Bu ya. Kita harus bekerja, jadi anak memang harus ditinggal. Jadi kita memilih untuk cari pengasuh di rumah atau ke daycare. Kebetulan memang kami cenderung ya, dengan situasi di rumah, dengan keadaan di rumah, kami cenderung memilih untuk ke daycare. Dan pada akhirnya memang memilih daycare sini karena memang sebelumnya sudah pernah ke sini, sudah ada anak kami yang sebelumnya yang nomor 2 sekolah di sini. Dan kami tahu di sini basicnya kan guru-gurunya sudah paham daycare-nya, jadi sudah berdampingan dengan sekolah atau dengan daycare atau PAUD. Jadi tenaga-tenaga yang mengasuh anak-anak yang jaga-jaga anak-anak itu memang yang sudah punya basic pendidikan, yang paham dengan minimal perkembangan anak, jadi tahu menghadapi anak. Kekhawatiran itu juga ada di awal-awal, makanya ketika kami mendaftarkan anak-anak kami waktu itu masih bayi, belum bisa apa-apa. Dari bayi berarti masih ASI eksklusif, masih umuran 4 bulan. Itu ketika kami mendaftarkan, itu juga nggak langsung daftar dan hari itu masuk, enggak. 1 minggu sebelum itu kami ada perkenalan yang kami ikut di sini, duduk bersama, mendampingi. Kemudian ngobrol banyak di sini termasuk dengan Ibu Siska. Bagaimana sistemnya, bagaimana kami harus ngantor jam berapa, pulang jam berapa. Nanti kalau anak kami belum bisa makan, dia butuh ASI dan semuanya yang perlengkapan kebutuhan anak itu kita bicarakan. Dengan sudah ngobrol gitu dan ada masa orientasi ya, kalau di sekolah-sekolah itu bilangnya masa orientasi. Kami bikin sendiri tuh masa orientasi selama 1 minggu. Datang ke sini pagi, terus siang kita pulang. Nah, datang lagi besoknya sampai kelihatan anak. Orang ibu-ibu di sini sudah kenal dengan polanya anak, juga anaknya sudah mulai merasa nyaman dengan di sini kan, udah merasakan auranya di sini. Baru udah hari-hari berikutnya yang kita benar-benar kerja ditinggal. Ya untuk berikutnya seterusnya, alhamdulillahnya ibu-ibu di sini selalu kasih kabar dan selalu merespon ketika kita tanya, Bu, bagaimana anak kami, gimana keadaan Yuna, aman Bu, ini begini, selalu kasih kabar seperti itu ya. Nah itu membuat kami merasa nyaman, komunikasinya jalan terus. Iya benar. Ya, tertarik sih Bu saya tuh ya. Terus saya balik lagi ke Bu Siska nih. Bagaimana sih Bu bentuk komunikasi antara orang tua dan guru-guru di sini atau ibu sendiri dalam saling percaya ibaratnya nih, kayak gimana bentuk komunikasinya itu Bu? Oke. Terus terang kami kalau komunikasi sering ya, kalau misalnya ada apa-apa langsung kabarin kayak itu kan. Jadi tidak ada miskomunikasi kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kabar apa-apa langsung ngomong sama wali murid kan, paling kayak itu sih, paling dari WA langsung telepon kayak gitu. Berarti
Kalau orang tua sendiri Bu, Mama Bunda Yuna sendiri ngerasa komunikasi antara sekolah sama orang tua tuh benar-benar terjaga banget ya Bu Iya, ya? terjaga. Alhamdulillah bagus. Mm-mm. Malah semakin kesini semenjak Yumna sudah bisa diikutkan di dalam kelas, ada kegiatan-kegiatan seperti yang Bu Siska sebut tadi, rutin kan diberi laporannya secara rutin bahkan itu. Jadi kalau enggak kita bertanya, ibu-ibu di sini cepat responnya, kasih tahu, kasih kabar. Dan secara rutin kan ada perkembangan-perkembangan yang memang dilaporkan, kemudian dipost gitu. Termasuk dari grup wali murid ada. Terus menurut Ibu Bunda nih, seberapa penting sih Bu kerjasama antara orang tua dengan dengan sekolah kayak gitu? Dengan, kita sebutnya sekolah aja ya. Sekolah, iya. Dengan daycare ini kayak gitu Bu. Ya, sangat penting. Ya, ibaratnya seperti ini kalau Bunda bilang, daycare ini rumah kedua. Dan ibu-ibu di sini, kalau Bunda pribadi terutama, ibu-ibu di sini bukan sekedar pengasuh, tetapi orang tua bagi Anda. Jadi, memang dari kami pribadi, dari kami yang orang tua kandung, juga menanamkan kepercayaan bahwa ini rumah kedua anak kami, ini orang tuanya. Jadi pun kalaupun ibu-ibu di sini menegur atau konteksnya memarahi, mengajari, suruh begini-begini, kami nggak keberatan. Memang mereka orang tuanya. Ketika kami serahkan ke sini, kami percaya. Nah, untuk kedepannya memang dengan komunikasi tadi membuat kita semakin nyaman. Jadi seperti kalau di rumah itu ayah bunda gitu kan ya. Kita jadi dampingan seiring sejalan. Untuk hal-hal baru bagi mereka, termasuk Bu, kenapa ya ini kok ada ini ya komunikasi? Oh ini begini Bu, harusnya seperti ini namanya begini Bu. Iya tadi bawa ini nih ya bekal ada dua kok dua Bu? Satunya untuk dia ngemil, satunya ini nah dia hal-hal kecil pun dikomunikasikan sehingga oh paham oh, dari kami yang begini dari pihak sekolahnya seperti itu gitu Bu. Alhamdulillah itu membuat kami benar-benar nyaman dan tenang untuk meninggalkan anak-anak. Iya, betul sekali Bu. Jadi memang pengasuhan anak itu akan lebih baik kalau rumah pertama orang tua gitu ya dan tempat penitipan anak ini tuh berjalannya searah kayak gitu ya. Jadi saling sama lah satu visi dan misi kayak gitu. Tadi ya alasan ada nggak sih Bu alasan khusus kenapa akhirnya ya emang udah deh karena tadi kan pengalaman kakaknya memang udah di sini terus sampai Yumna ini berarti anak berapa Bu? Anak ketiga. Iya. Berarti dari pertama 1-2 sempat dititip di sini, yang kedua TK di sini. Oh gitu. Jadi ada nggak sih Bu alasan khusus tuh kenapa akhirnya Ibu tuh ya udahlah milih tempat ini lagi aja kayak gitu, nggak mau coba-coba tempat yang lain kayak gitu? Benar ya, kenapa pilih di sini karena sudah kenal ya. Yang lain kenapa tidak pilih pengasuh di rumah di sini? Jelas anak-anak kan banyak. Dia nggak cuma diasuh, tetapi juga kan belajar bersosialisasi. Kami tidak berharap anak kami jadi pintar baca, enggak, tapi minimal dia bisa bersosialisasi, dia belajar bertoleransi kan, gimana dia harus berhadapan dengan orang lain. Bahkan jauh ke sini terlihat lebih dewasa dari usianya sebenarnya karena teman-temannya kakak-kakak di atasnya gitu ya. Iya benar. Kemudian ada adiknya yang kecil, yang dididik yang kecil-kecil, dia belajar jadi yang dia dewasa menghadapi adik kecil. Tahu. Jadi perkembangan sosialnya, kemampuan interaksinya malah jadi lebih bagus. Itu akan beda gitu ya. Kalau kita titik-titik di rumah ada mbak, ada pengasuh kayak gitu. Berdua, cuma nonton gitu kan. Iya kebanyakan gitu. Iya. Terus tapi berarti perasaan Ibu tuh ninggalin anak berjam-jam ini ngerasa aman atau gimana gitu Bu? Kalau sekarang sudah tenang, sudah tahu polanya kan pagi kita datang nih pasti di kayak gini dan bekal udah disiapin semua udah siap. Kalau jam sekian nih biasanya tidur. Udah kelihatan polanya kan anak-anak sudah mulai teratur gitu itu kan gitu. Jadi udah lebih tenang dengan guru-guru di sini juga kan udah seperti keluarga. Kalau kami merasanya keluarga jadi ya nggak ada alasan untuk nggak tenang sih sebenarnya. Apalagi kan kadang kita tuh kadang suka panas sendiri kalau ngeliat berita-berita tuh kan ya yang miris kadang ada sekarang aja kita tuh bingung kayak mana yang harus dipercaya itu kadang bahkan keluarga terdekat sendiri marah banget banyak banget yang namanya pelecehan seksual atau yang lain kayak gitu. Tapi kalau di daycare ini Ibu ada insya Allah udah tenang kayak gitu ya Bu ya karena pertama tadi udah ada pengalaman dan memang
Ya itulah poinnya kami bilang tadi kan, dari kita juga sebagai orang tua harus punya kepercayaan, memberi kepercayaan. Kita nitip di sini kan nggak bisa sekedar nitipkan anak, tapi harus membangun kepercayaan. Dan dan kita melihat kalau apalagi anak-anak yang sudah bisa ngomong kan, dia dengan jujur akan bercerita. Kemudian dari ekspresi anak bertemu dengan pengurusnya kan terlihat bahwa ini memang mereka nyaman gitu. Dan kita bisa melihat semuanya itu kan terlihat. Gitu. Terus perubahan dari si Yumna sendiri, Bu. Ini kan berarti dia udah di sini dari bayi ya. Dari bayi. Baik banget. Kadang ada nggak sih, Bu, yang anakku udah bisa gini kayak tadi Ibu bilang itu dewasa. Umurnya tuh apa, Bu? Bisa diceritain nggak, Bunda? Kejadian apa sih yang kadang Bunda pikir, si Yumna ini kok ini ya, langsung ini ya, kayak gitu ada. Sudah banyak banget, hampir setiap hari kami itu ada hal-hal baru yang kejutan-kejutan ya. Termasuk yang begitu dia di rumah sambil kita baju itu dia nyanyi yang mata Ainun katanya, terus dia berhitung 1 sampai 10. Sekarang di fase semester ini itunya udah sampai 11-an, 17, 14, kalau belum ini anak dengar pasti di kelas gitu kan. Ya kami nggak pernah ngajarin di rumah karena bukan masa dia untuk diajarin duduk begitu kan. Kok udah hafal nah ya. Terus bahasa Inggris 1 sampai 10. Jadi apa yang dia dengar itu benar-benar keserap, terus diulanginya di rumah setiap hari ya. Nah, sekarang umurnya berapa? Sekarang 3 tahun. Oh. Hampir setiap hari kami itu kejutan-kejutan. Masih ada yang baru. Oh ya, ternyata seumuran sama Sakara, Bang. Nah, terus sekarang saya mau tanya nih, Bu, sama Bu Siska sendiri. Tantangannya sekarang nih, pasti kan nggak mungkin kan gitu tuh, mulus-mulus aja. Pasti apalagi anak tuh banyak ya. Kadang kita aja, saya aja yang ngerasa punya 2 anak. Itu laki-laki semuanya sama gitu ibaratnya. Itu kadang, ya ampun itu, pusing banget ini gitu ya. Walaupun nggak full seminggu hari kan, lumayan itu hampir satu hari lah dengan anak yang berbeda-beda satu sama lain kan. Jadi tantangan terbesarnya apa sih, Bu, dalam mendampingi anak-anak ini? Sebenarnya namanya anak banyak lah karakternya berbeda-beda itu pasti temanmu. Tapi emang kadang tantangan terbesar kita ini anak-anak ini di rumah beda kan, Bu, ya. Iya benar. Sedangkan di anak-anak kita kan bebas kayak itu kan, mau main ke sana ke sini Kalau di rumah beda lagi gitu. Kadang orang tua ini, Bu, dia taunya anaknya di rumah kayak ini, sedangkan di sekolah beda kan. Paling itu sih kayaknya. Bu, ngapa, Bu, ya anak aku nih kadang cak itu orang tua nih, padahal kan anak aku di rumah ada cak itu, Bu, kadang cak itu. Cuman yang itulah, itu paling sih yang tantangan kami tuh. Cuman ya sudahlah, namanya anak-anak nih kan, jadi kita handle-nya biasa kayak itu. Udah ada anak-anak yang bener-bener susah dan banget ya. Enggak. Kalau Bunda sendiri, Bunda, selagi di sekolah ini, kadang kan tadi Bunda sekarang tuh udah flow gitu ya, udah ini gitu. Tapi ketika misalnya si Yumna nih ada suatu akibat gitu, tiba-tiba tiba-tiba ada kejadian lah di tempat ini kayak gitu. Bunda gimana nanggepinnya gitu? Pernah ada kejadian. Nah itu sebenarnya khawatirnya itu bukan ke ibu-ibu di sini, karena kan kalau dengan ibu itu ya kami berusaha, namanya kejadian itu kan di luar keinginan, yang pasti di luar keinginan, Mas. Nah cuman yang menjadi tantangan lebih ini ketika dengan anak lain yang dikhawatirkan tuh, kalau kami itu sebenarnya orang tua si anak yang tadi lawannya anak kita, bisa enggak orang tua yang anak lain tadi menganggap ini ya namanya anak-anak itu aja saling maklumin. Nah itu yang dikhawatirkan lebih sih. Nah pun kalau terjadi kayaknya komunikasinya ke pihak sekolah, tolong sampaikan maaf sama orang tuanya si anak tadi yang lawannya tadi kan ya, tadi tengahi biar sama-sama ngerti bahwa ya ini anak-anak di luar kuasa kita, di luar kemauan kita. Karena kita semuanya maunya bagus, semuanya aman, semuanya damai kan gitu. Cuman ya keadaan di lapangan lebih sama dengan yang kita mau.
Tapi memang orang tua tuh sebaiknya emang nggak ikut urusan anak sih kayak gitu karena Bu kadang kan kalau orang tua tuh ya udah kalau misalnya si ya kayak Yuna sama Sakara kayak gitu berantem ya udah biarin aja itu kan mereka tuh juga baik namanya juga anak-anak kayak kadang masih kitanya nggak usah ikut kesulut kadang kan tapi kadang nggak sedikit sih orang tua yang karena kami pernah ngalamin Bu. Kami pernah ngalamin itu orang tuanya, Bu minta nomor si ini, kami tidak akan kasih Iya, benar. kalau kami kasih otomatis ini. Lalu Bu saya mau tanya nih suka dukanya sekarang mau nanya nih pengalaman yang paling berkesan sih selama mendampingi anak di sini itu udah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Di sini Bu. Di sini. Buka ini kita Umi bukanya itu 2006. Saya masuk sini 2009. Oh, udah lama. Jadi memang masih masanya 2006 ke 2009 itu kan masa transisi kita masa buka-bukaannya di Nabi-Nabi. Jadi pas kami masuk sini 2009 yang aja album buka-bukanya dari dimarahi wali murid. Dia di wali murid, kalau sukanya ya banyak lah, sukanya kan lihat perkembangan anak, lihat perkembangan anak. Pokoknya dari dia pendiam terus aktif, banyak ngomong itu, waduh seneng kali kami. Apalagi Yumna ya, aku tahu ternyata Yumna dari bayi, udah ditampilin dari bayi. Bisa nangis. Iya bener. Dulu pernah kalau Yumna masih mending baru 4 bulan. Ada yang dari 0 bulan loh, dari 40 hari. Iya karena saya lihat waktu 0 bulan. Dari 40 hari. Biasa Ya, ya. bisa jalan Iya. sama ibu-ibunya Bu. Nah, ini yang mau saya tanya yang buat ibu seneng gitu. Ya lagi sukanya Bu. Ibu kalau kayaknya kalau Lampang nggak ada dukanya deh. Sukanya perpisahan aja. Sukanya itu tadi Yang paling membuat Bunda senang itu di sini apa Bu? Lihatin itu tadi ya. Karena benar-benar dari bayi sih Yumna dari ini. bayi. Ya memang karena perkembangannya setiap hari itu kan bikin kita senang Bu ya. Yang hal yang paling kalau mau ditanya paling senang lihat respon anak kita ke pengasuh-pengasuhnya gitu. Bunda tuh terharu lihat anak-anak tuh rebutan. Megang ibu-ibu tuh rebutan yang misalnya kayak dengan ibu atau di dalam keluarga Iya benar. ada yang deket keluarga yang lain minta rebutan juga pengen deket dipas dengan ibu yang lain nggak apa-apa juga senyaman itu anak-anak tuh dengan ibu-ibu di sini. Berarti nih apa chemistry-nya udah nyatu bang deh Bu antara anak sama sampai sekarang pun Sakara kalau suka keceplosan kalau di rumah itu Bu tolong Bu tolong Bu Bu bilang Bu. Lalu Bu Siska nih ya berartinya harapan kedepannya sih Bu jadi untuk apa harapan untuk anak-anak lah anak-anak di tempat ini di daycare ini apa Bu harapan yang pengen Ibu sampaikan ke mereka? Untuk harapan kami untuk anak-anak taman pendidikan anak Aziza Pramuli lebih berkembang, lebih pintar, itu yang kami harapkan. Waktu kita tidak banyak, paling sudah 6 tahun kalian dalam SD. Pasti bakal lupa kan dengan kami kan. Jadi itu sih harapan. Singkat ya Bu. Satu aduh 6 tahun itu lama Bu. Bukan waktu yang sebentar dan benar. Karena usia kayak ini kan ingat lupa Bu. Iya benar. Ingat lupa kan kami kan. Ini Bu Siska. Ya anak tadi kan bengong. Dia dari walaupun dia dari bayi sampai dia umur 6 tahun dia masuk SD itu pasti dia lupa kan sama kami kan ingat sama-sama lah pasti ya. Oh iya salut kalau dari orang tuanya anak pasti lupa kayak itu kan. Tapi tenang aja saya ingat sampai hari ini saya saya rumahnya di mana saya ingat. Jadi kalau ke Jakarta saya di Jakarta itu tempat pertama kali yang pengen saya kunjungi adalah guru TK saya Bu. Alhamdulillah 2 tahun terakhir kami ke sana jadi Bu Erna namanya udah berpulang kayak gitu karena berkesan sekali. Berkesan cuma 2 tahun loh Bu. Gimana kalau 3 tahun saya TK. Gimana kalau sampai 6 tahun kayak gitu. Sebenarnya buat saya berkesan banget. Makanya paling
Menurut saya tuh bener-bener TK itu masa-masa yang indah banget kalau buat saya kayak gitu. Iya. Kalau Bunda nih, nah harapannya apa sih Bu? Paling tidak, ya udah deh untuk Yumna aja, harapan untuk Yumna sendiri apa? Ya, kalau harapannya ke depannya untuk Yumna ya pasti berharapnya Yumna di sini bisa jadi anak yang lebih mandiri gitu ya. Tentunya bisa juga dia lebih hormat, bisa harapan kami dia bisa menganggap ibu-ibu di sini seperti orang tuanya juga. Jadi hormat sebagaimana dia hormat dengan kami, juga hormat dengan ibu-ibu di sini. Kemudian dengan teman-temannya di sini, ya sudah berharapnya dia bisa menganggapnya seperti saudara, seperti saudara-saudara kandungnya di rumah begitu. Jadi saling jaga, saling sayang, saling tolong seperti itu. Yumna tuh anak terakhir berarti. Iya terakhir. Oh, di sini. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bunda dan Bu Siska yang sudah mau berbagi nih sedikit cerita-ceritanya ya. Itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan juga bahwa pengasuhan ini tuh bukan soal menjaga anak, tapi juga tentang memberikan rasa aman, terus membangun kebiasaan baik, ya melatih kemandirian, serta menjalin kerjasama antara orang tua dan pengelola kayak gitu yang dapat saya sampaikan. Bener ya Kak Indra. Topik kita hari ini rumah kedua, kolaborasi daycare itu rumah kedua untuk anak-anak ibu pekerja kayak gitu. Bener-bener jadi emang kerjasamanya antara orang tua dan pengelola itu harus terus bersinergi supaya tumbuh kembang anak itu optimal kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak ya Bu Siska, Bunda. Nanti kalau ada kegiatan yang lain boleh kita bincang-bincang lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.